warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Salsabila dari kelas C6. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya bersama Helmi dan Rizky. Di sini ada proses penyusunan laporan keuangan warung Panjalu. Dalam dunia usaha mikro seperti warung Panjalu, laporan keuangan memegang peran penting. Memahami proses penyusunannya secara sistematis dapat membantu pemilik warung dalam mengambil keputusan yang tepat dan mengelola usaha dengan lebih efektif. Dalam presentasi kali ini kita akan menjelajahi karakteristik warung Panjalu, manfaat laporan keuangan, serta langkah-langkah praktis dalam menyusun laporan keuangan yang akurat. Nah, di sini juga ada pentingnya laporan keuangan bagi usaha mikro. Bagi usaha mikro seperti warung Panjalu, laporan keuangan menjadi alat yang sangat penting untuk memantau dan mengevaluasi kinerja bisnis. Laporan ini menyediakan informasi tentang keuangan, arus kas, dan profitabilitas usaha. Dengan memahami laporan keuangan, pemilik warung dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan mengidentifikasi peluang dan mengantisipasi tantangan di masa depan. Laporan keuangan yang akurat juga dapat membantu dan mengajukan pinjaman atau investasi serta memenuhi persyaratan pajak. Nah, di sini ada karakteristik warung Panjalu. Skala usaha mikro. Warung Panjalu tergolong dalam kategori usaha mikro dengan modal dan omset yang relatif terbatas. Hal ini mempengaruhi kompleksitas pengelolaan keuangan dan kebutuhan akan laporan keuangan yang lebih sederhana namun akurat. Kepemilikan tunggal warung Panjalu umumnya dimiliki dan dikelola oleh satu individu atau satu keluarga. Pemilik bertanggung jawab penuh atas semua aspek keuangan termasuk pencatatan transaksi, pembayaran pajak, dan pengambilan keputusan strategis. Baik, untuk selanjutnya ada fungsi laporan keuangan dalam warung agen Panjalu. Laporan keuangan memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung pengelolaan usaha di warung agen Panjalu. Pertama, laporan laba rugi dan arus kas memberikan wawasan yang jelas tentang profitabilitas dan efisiensi operasional warung. Ini memungkinkan pemilik untuk mengukur kinerja usaha secara akurat. Selanjutnya, laporan keuangan yang lengkap dan akurat memudahkan pemilik dalam memenuhi kewajiban pajak. Penyusunan laporan yang baik memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan untuk pelaporan pajak tersedia dan siap disampaikan. Terakhir, analisis tren keuangan membantu pemilik merumuskan rencana strategis dan anggaran yang lebih terukur. Dengan memahami posisi keuangan saat ini, pemilik dapat merencanakan langkah-langkah pengembangan usaha ke depan dengan lebih baik. Untuk selanjutnya, informasi posisi keuangan dalam laporan keuangan. Pada slide ini, kita akan membahas informasi posisi keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan. Ada 3 komponen utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aset. Ini mencakup semua sumber daya yang dimiliki warung seperti kas, persediaan, dan peralatan. Mengetahui total aset sangat penting untuk memahami kekuatan finansial usaha. Yang kedua, ada kewajiban. Ini merupakan utang yang harus dibayar oleh warung, termasuk utang dagang dan pinjaman. Pemilik perlu memperhatikan kewajiban untuk menghindari masalah likuiditas di masa depan. Ketiga, ekuitas merupakan kekayaan bersih pemilik yang dihitung dari selisih antara aset dan kewajiban. Lalu selanjutnya, manfaat laporan keuangan bagi warung agen Panjalu. 1. Memantau kinerja usaha. Laporan keuangan memberikan gambaran jelas tentang posisi keuangan, arus kas, dan profitabilitas warung. Pemilik dapat mengidentifikasi tren, masalah, dan peluang untuk pengembangan usaha. 2. Pengambilan keputusan strategis. Informasi keuangan yang akurat membantu pemilik warung dalam membuat keputusan yang lebih informed, seperti menentukan harga jual, mengalokasikan anggaran, dan merencanakan investasi. Lalu yang ketiga, pemenuhan kewajiban pajak. Laporan keuangan yang rapi dan terstruktur memudahkan pemilik warung dalam memenuhi kewajiban pajak secara tepat, waktu, dan sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian ada informasi kinerja usaha dalam laporan keuangan. Yang pertama, pendapatan. Jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa.
Lalu yang kedua ada beban, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan seperti pembelian persediaan dan biaya operasional. Lalu yang ketiga, laba atau rugi bersih, selisih antara pendapatan dan beban yang menunjukkan profitabilitas warung. Yang terakhir ada implementasi penyusunan laporan keuangan, mengumpulkan bukti transaksi, catat setiap transaksi pembelian, penjualan, dan pembayaran yang terjadi di warung. Lalu ada mencatat transaksi, masukkan setiap transaksi ke dalam buku catatan atau aplikasi keuangan sederhana. Menyusun laporan keuangan, menggunakan catatan transaksi, susun laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas. Menganalisis dan mengambil keputusan, pelajari laporan keuangan untuk memahami posisi dan kinerja keuangan warung, lalu ambil keputusan yang tepat.